Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang sifat fisis dan optis dari serat optik bab 5 dengan mata kuliah material teknik listrik. Next. Kami dari kelompok 7 beranggotakan Muhammad Zidanri Permana, kemudian ada saya sendiri Noval Prakoso, kemudian ada Mesin Arlins, dan ada Arina Marliana, serta ada Nur April Irfansyah. Next. Kemudian untuk yang pertama akan dibahas oleh Mesin Arlins, dipersilakan. Pada Mesin Arlins, dipersilakan. Pendahuluan. Serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu ke tempat lainnya. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED. Kabel ini berdiameter lebih kurang 120 mikrometer. Cahaya yang ada di dalam serat optik tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena besar mempunyai spektrum yang sangat sempit. Kecepatan transmisi serat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi. Oke, selanjutnya fungsi fiber optik akan dibahas oleh Muhammad Zidan Permana Rigi. Kepadanya dipersilakan. Oke, saya akan membacakan bagian dari fungsi fiber optik. Fungsi jaringan kabel fiber optik adalah untuk melindungi jaringan biasa seperti LAN atau Local Area Network, One with Area Network, atau MAN, karena dibuat dari serat kaca dan dilindungi dengan lapisan kuat agar tidak mudah rusak. Kabel fiber optik sangat baik untuk menjaga stabilitas jaringan di instansi atau perusahaan dengan gedung bertingkat. Bahkan sudah banyak digunakan sebagai kabel jaringan bawah laut yang menjamin hubungan antar satu negara dengan negara lainnya. Oke, kemudian ada cara kerja fiber optik yang akan dibahas oleh Nur April Irfansyah. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan cara kerja fiber optik. Fiber optik memiliki cara kerjanya tersendiri yang membedakan dengan kabel twisted pair atau kabel koaksial. Kabel fiber optik dibuat dari serat kaca dan dilapisi dengan kaca bukan tanpa sebab, karena kabel ini mengubah sinyal listrik menjadi gelombang cahaya dengan fungsi cermin di dalam kabel. Dengan kemampuan untuk mengkonversi sinyal listrik, maka fiber optik memiliki kelebihan untuk mengurangi efek terhadap gangguan gelombang frekuensi elektrik. Maka dari itu, fiber optik sangat cocok digunakan untuk ditempatkan di area dengan gelombang elektrik tinggi. Baik, selanjutnya ada bagian-bagian serat optik jenis single mode yang akan dijelaskan oleh Arinda Marliana. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya bagian serat optik jenis single mode. Pembagian serat optik dapat dilihat dari dua macam perbedaan. Yang pertama, berdasarkan mode yang dirambatkan. Yang di sini ada single mode dan multi mode. Single mode itu serat optik dengan inti atau core yang sangat kecil, biasanya sekitar 8,3 mikron. Diameter intinya sangat sempit mendekati panjang gelombang sehingga cahaya yang masuk ke dalamnya tidak terpantul-pantul ke dinding selongsong. Bagian inti serat optik single mode
terbuat dari bahan kaca silika atau SiO2 dengan sejumlah kecil kaca Germania. Untuk meningkatkan indeks biasnya, untuk mendapatkan performa yang baik pada kabel ini biasanya untuk ukuran selongsongnya adalah sekitar 15 kali dari ukuran inti, sekitar 125 mikron. Kabel untuk jenis ini paling mahal, tapi memiliki pelemahan kurang dari 0,35 dB per kilometer, sehingga memungkinkan kecepatan yang sangat tinggi dari jarak yang sangat jauh. Standar terbaru untuk kabel ini adalah ITU-T G652D dan G657. Lalu untuk single mode adalah serat optik dengan diameter core yang sangat besar yang membuat laser di dalamnya akan terpantul-pantul di dinding cladding yang dapat menyebabkan berkurangnya bandwidth dari serat optik jenis ini. Yang kedua, berdasarkan indeks bias core, ada dua, step index dan graded index. Yang pertama, step index itu pada serat optik step index core yang memiliki indeks bias yang homogen. Untuk graded index, indeks bias core semakin mendekati ke arah cladding semakin kecil. Jadi pada graded index pusat core memiliki nilai indeks bias yang paling besar. Serat graded index memungkinkan untuk membawa bandwidth yang lebih besar karena pelebaran pulsa yang terjadi dapat diminimalkan. Reliabilitas dari serat optik dapat ditentukan dengan satuan BER atau bit error rate. Salah satu ujung serat optik diberi masukan data tertentu dan ujung yang lain mengolah data itu. Dengan intensitas laser yang rendah dan dengan panjang serat mencapai beberapa km, maka akan menghasilkan kesalahan. Jumlah kesalahan per satuan waktu tersebut dinamakan BER. Dengan diketahuinya BER, maka jumlah kesalahan pada serat optik yang sama dengan panjang yang berbeda dapat diperkirakan besarnya. Next. Kode warna pada kabel serat optik selubung luar. Pertama, untuk warna kuning, serat optik single mode. Untuk warna oranye, serat optik multimode. Untuk warna aqua, optimal laser 10 giga, 50/125 mikrometer, serat optik multimode. Untuk warna abu-abu, kode warna serat optik multimode yang tidak digunakan lagi. Untuk warna biru, kadang masih digunakan dalam model penerangan. Untuk abu-abu krem, physical content PC serat optik multimode. Untuk warna putih, physical contact atau PC. Untuk warna merah, penggunaan khusus. Next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan fiber optik. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu bandwidth sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabit per detik dan menghantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan. Yang kedua, biaya pemasangan dan pengoperasian yang rendah serta tingkat keamanan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ukuran kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. Keempat, kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. Yang kelima, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. Dan yang terakhir adalah tidak berkarat. Kemudian apa kekurangan dari fiber optik? Kekurangannya yang pertama adalah beberapa faktor membatasi efektivitas kabel fiber optik. Selain instalasinya yang mahal, sistem ini mungkin sinyalnya kurang kuat.
Hal ini disebabkan karena faktor fisik ataupun material. Kemudian yang kedua, dispersi dapat mempengaruhi volume informasi yang dapat diakomodasi. Yang ketiga, tidak seperti halnya yang terdapat pada kawat atau plastik, fiber juga lebih sulit untuk disambung. Yang keempat, sambungan akhir dari kabel fiber harus benar-benar akurat untuk menghindari transmisi yang tidak jelas. Dan yang terakhir, yang kelima, komponen fiber optik mahal dan membutuhkan biaya ekstra dalam pengaplikasian yang lebih spesifik. Next. Oke, sekian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.